warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Akmal Al-Rizky, Nur Rahmawati, dan juga saya sendiri, Rista Rafiqatun Jayana, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Perundang-undangan. A. Asas-asas peraturan perundang-undangan. Pada teori negara kesejahteraan, welfare state, Versorgungsstaat, tugas pemerintah tidak hanya terbatas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Pada umumnya, terdapat berbagai asas-asas hukum umum atau prinsip hukum atau general principles of law harus diperhatikan dan diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. 2. Asas lex specialis derogat legi generali, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum. 3. Asas lex posterior derogat legi priori, peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu. 4. Asas lex neminem cogit et impossibilia, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau disebut sebagai kepatutan. 5. Asas lex perfecta, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal. 6. Asas non retroaktif, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Asas-asas formal meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ atau lembaga yang tepat atas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. 2. Asas-asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi 1. Asas kejelasan tujuan. 2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. 3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan. 4. Asas dapat dilaksanakan. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Asas kejelasan rumusan. 7. Asas keterbukaan. Sementara itu, asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia dirumuskan dalam 6 pasal sebagai berikut. 1. Asas pengayoman. 2. Asas kemanusiaan. 3. Asas kebangsaan. 4. Asas kekeluargaan. 5. Asas kenusantaraan. 6. Asas Bhinneka Tunggal Ika. 7. Asas keadilan. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum. 10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan adalah rencana dalam membentuk hukum. Hukum pada hakikatnya adalah penilaian akal budi yang bertakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. B. Hak uji undang-undang. Ada 2 macam hak uji undang-undang. 1. Hak uji material. Hak uji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.
pengaturan hak uji material di Indonesia baru dimulai dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, atau yang beberapa ketentuannya telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999. A. Hanya Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menguji material. Badan-badan kekuasaan kehakiman lainnya tidak diberi wewenang untuk itu. B. Putusan Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan hak uji material tersebut berupa pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan yang diuji tersebut, dan dengan alasan bahwa isi dari peraturan yang dinyatakan tidak sah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. C. Yang dapat diuji hanya bentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan jenis yang dapat diuji adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah UU atau peraturan pemerintah ke bawah. D. Hak menguji material dapat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. E. Peraturan yang telah dinyatakan tidak sah tersebut dicabut oleh instansi yang bersangkutan atau menetapkan. Hak menguji material pada Mahkamah Agung juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam pasal 31 sebagai berikut. A. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. B. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. C. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menguji material terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 1993, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans menimbang, yaitu dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan peradilan mengenai hak menguji material, agar penyelenggaraan peradilan mengenai hal itu dapat berjalan lancar. Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan uji material ada dua, yaitu A. Materi muatan, ayat, pasal, atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang dimohonkan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti asas-asas perundangan yang dimuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Hak uji formil. Hak uji formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang terjelma melalui prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. A. Proses pembentukan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan daerah diatur melalui beberapa instrumen regulasi maupun peraturan Menteri Dalam Negeri yang walaupun tidak diperintahkan oleh undang-undang, peraturan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan pembentukan produk hukum daerah. B. Melaksanakan pengujian formil terhadap peraturan daerah. Ada dua konsep yang dikemukakan Sri Sumantri, yaitu 1. Pengujian formil peraturan daerah oleh pemerintah. 2. Pengujian formil peraturan daerah oleh Mahkamah Agung. C. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Sistematisasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara kasuistik dan represif, melainkan dengan cara pendekatan sistematis
dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi bekerjanya norma positif dalam sistem hukum. UU Nomor 10 Tahun 2004 adalah bentuk dari penyempurnaan dan perbaikan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam TAP MPR Nomor 3 MPR 2000 berdasarkan pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004. Pada dasarnya, ada dua macam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan daerah tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah. Menurut Maria Farida, jenis-jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 dapat dikembangkan sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. A. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan presiden. D. Peraturan menteri. 2. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah. A. Peraturan daerah provinsi. B. Peraturan atau keputusan gubernur kepala daerah provinsi. C. Peraturan daerah kabupaten atau kota. D. Peraturan atau keputusan bupati atau wali kota kepala daerah kabupaten atau kota. Selain jenis peraturan perundang-undangan yang diakui oleh Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8 Ayat 1 juga mengatur jenis peraturan perundang-undangan lainnya, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas pemerintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dapat diidentifikasi susunan hierarki perundang-undangan di Indonesia untuk masa mendatang yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. A. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan presiden. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. D. Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Negara setingkat kementerian. E. Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian. F. Peraturan Direktur Jenderal Kementerian. 3. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah. A. Peraturan daerah provinsi. B. Peraturan gubernur. C. Peraturan daerah kabupaten atau kota. D. Peraturan bupati atau wali kota. E. Peraturan desa. F. Peraturan kepala desa. Sekian, terima kasih.